padamu. Beracara, berfirmanlah buat kami semuanya. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama membuka Alkitab kita sebelum kita masuk dalam doa bersama. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Matius. Matius pasal yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Matius pasal yang keempat, terima kasih. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Sudah dapat semuanya, katakan amin. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, teman sahabat Andetolan yang ada di Samarinda maupun di kabupaten lain atau di provinsi lain, yang jauh di pulau lain sana, dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ke pembacaan kebenaran firman Tuhan, boleh saya minta tisu? Di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan begini Bapak Ibu, mari kita soroti bersama-sama ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19, perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya ulang sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Beberapa minggu yang lalu saya khotbah Bapak Ibu Saudaraku di dalam doa malam tentang Yesus berpuasa dan juga tentang bagaimana Yesus menang di dalam sebuah pencobaan yang ada. Dan ketika Yesus lepas dari pencobaan itu, ia memulai sebuah pelayanan, maka ia butuh rekan kerja, ia butuh sahabat, ia butuh teman untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Maka muncullah kalimat ayat 19 Bapak Ibu. Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka itu Bapak Ibu Saudaraku? Kalau Anda baca ayat 18 dikatakan begini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Siapa itu? Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Jadi mereka ini adalah Simon dan saudaranya Andreas. Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau Anda berulang-ulang baca ayat ini Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, kalau Anda berulang-ulang membaca ayat ini,
mungkin Anda baca sampai, ini kan kebetulan ayat 19, kalau Anda baca mungkin sampai 19 kali atau lebih Bapak Ibu, baca dengan baik, baca dengan benar-benar memaknai kata demi kata ini, kemungkinan besar Anda akan menangis. Kebodohan banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dia tidak mengerti mengapa dia harus ikut Yesus. Dia bertobat, publikasi ke medsos, atau dia bertobat, dia kesaksian, tapi tidak mengerti esensi dari panggilan itu sendiri. Mengapa dia harus mengikuti Yesus? Dan tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu paham bagaimana kita hidup untuk mengikuti Kristus Yesus. Banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, salah memahami tentang mengikuti Yesus. Mungkin salah pengajaran dari apa yang dia dengar. Mungkin banyak orang yang mengajarkan bahwa mengikuti Yesus itu adalah sesuatu yang enak. Semuanya akan diberkati. Usahamu akan diberkati. Bisnismu akan diberkati. Kesehatanmu akan diberkati. Keluar masukmu akan diberkati. Semuanya akan berjalan dengan baik. Mungkin itu yang kau dapat. Mungkin itu yang kau terima dari pembelajaran seorang hamba Tuhan yang kau dengar mungkin bertahun-tahun. Orang kalau menyebutnya Bapak Ibu itu disebut namanya teologi kemakmuran. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak Anda dan saya mencermati kalimat atau kata, mari ikutlah aku. Jangan sampai Anda salah memilih langkah atau pemahaman di dalam kata mari ikutlah aku. Dan kenyataannya terjadi berapa banyak orang Kristen salah memahami kata mengikut Yesus. Dia mau bertobat, dia mau tinggalkan kehidupan lama, tetapi tidak siap diproses dalam perjalanan kemurnian kekristenannya. Dan berapa banyak orang Bapak Ibu Saudaraku bangga menjadi orang Kristen, hanya sekedar bangga. Tetapi dia tidak mengerti bahwa mengikut Yesus itu sesuatu hal yang sangat sulit. Karena Yesus berkata, siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau Anda dan saya berani mengikuti Yesus Bapak Ibu, berarti Anda dan saya berani mengambil keputusan untuk kita mengalami setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup Anda dan saya. Jangan Anda mengikut Tuhan semuanya mau terima yang enak-enaknya saja. Ketika Anda diizinkan terjadi sesuatu yang tidak enak, maka Anda tidak lagi datang ke gereja, maka tidak lagi ada doa, tidak lagi penyembahan, tidak lagi persekutuan, tidak lagi hubungan yang erat dengan Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Karena Anda salah memahami tentang bagaimana mengikuti Yesus. Sehingga kekristenan yang kau bangun Bapak Ibu adalah kekristenan yang apa? Yang suam-suam kuku. Sebentar Bapak Ibu Saudaraku lagi semangat, sebentar lagi sudah hilang dari permukaan, dari pelayanan. Padahal Bapak Ibu mengikuti Yesus itu kita seperti prajurit Kopassus. Kopassus itu adalah pasukan yang lebih khusus dibandingkan dengan tentara yang lainnya. Kita adalah Kopassusnya Tuhan. Kalau Anda berani mengikuti Yesus, menjadi orang Kristen yang artinya pengikut Kristus, berarti Anda siap menjadi Kopassusnya Tuhan. Apa Kopassus itu? Komando pasukan Kristus. Coba Anda tanya seorang militer Bapak Ibu yang khususnya keluar dari Kopassus Bapak Ibu.
Apakah mereka itu saudaraku enak-enak latihan? Tidak. Bahkan istri pun mau melahirkan, saudaraku yang kekasih. Ketika komandan bilang tidak, maka seorang Kopassus tidak pergi untuk melihat istrinya melahirkan. Bayangkan itu. Itulah Kopassus. Seorang Kopassus ketika emaknya meninggal, ketika tidak ada izin dari komandan, maka dia harus belajar taat. Itulah Kopassus. Mereka harus dilatih siang dan malam, di terik matahari, di tengah hujan yang lebat, di tengah petir yang menyambar. Masuk di got, masuk di lumpur. Tidak kenal siang dan malam, berlari, berenang, melalui semuanya tidak mudah. Makanya mereka disebut Kopassus, komando pasukan khusus. Kalau kita orang Kristen adalah Kopassus, komando pasukan Kristus. Kalau Anda orang Kristen lembek-lembek Bapak Ibu Saudaraku, sebentar tersinggung, sebentar kecewa, sebentar kepahitan. Dengar khotbah tersinggung, kesenggol dikit tersinggung. Anda sudah sakit hati, Anda bukan Kopassusnya Tuhan. Anda hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen. Kopassus itu ya Bapak yang tidak ada ikut-ikutan. Ketika dia sudah terjun, siapkan diri. Makanya Alkitab mencatat kalau dingin, dinginlah. Kalau panas, panaslah. Jangan menjadi suam-suam kuku. Anda kalau mengerti ayat ini Bapak Ibu, mari ikutlah aku, Anda dan saya, lihat dirimu, apakah Anda benar-benar, apakah kita benar-benar pengikut Yesus. Pak Pendeta, kita kan masih ada di dunia. Pak Pendeta, siapa bilang Anda di neraka? Memang kita masih ada di dunia. Bukan berarti alasanmu dunia ini terus, alasanmu dunia ini terus. Kita kan masih manusia biasa Pak Pendeta. Siapa bilang Anda robot? Saya sudah jelaskan kepada Anda. Justru karena Yesus datang ke dunia. Dalam perjalanan kerikil-kerikil tajam itu. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu. Ia bukan berbicara keilahiannya. Ia berbicara manusia biasa, kalau dicubit sakit, kalau tergores berdarah, kalau kena air basah, kalau kena panas, kalau kena terik matahari kepanasan. Kalau tidak makan, ia lapar. Sama Pak. Makanya Yesus melatih dirinya. Seringkali kita terkecoh dalam kekristenan kita Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang di luar sana menjadi Kristen yang gampangan. Hanya gara-gara tentang makan dan minum pindah keyakinan. Hanya gara-gara tentang pasangan hidup pindah keyakinan. Hanya gara-gara kursi, kedudukan dan jabatan pindah keyakinan. Ini bukan Kopassus. Makanya sebenarnya banyak Kristen-Kristen palsu di gereja yang Anda mungkin duduk bersamamu, atau mungkin Anda, suamimu atau istrimu sebenarnya adalah Kristen palsu. Kenapa saya katakan Kristen palsu? Tidak siap mengikut Yesus. Tidak siap, tergores, terluka hatinya. Tidak siap. Tidak siap diambil yang paling terbaik dari dirinya. Tidak siap. Kopassus itu Bapak Ibu, apa kata komandannya? Dia tidak bisa bilang, maaf Dan, aku tidak bisa terima. Tidak bisa Pak. Kalau Anda dan saya Kristen yang begini Bapak Ibu, mari kembalikan dirimu, jati dirimu menjadi Kristen yang sejatinya. Yang Tuhan Yesus mau, bukan yang kau mau. Mau bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Kondisi-kondisi saat ini sebenarnya masa-masa Covid ini menunjukkan siapa pribadimu sesungguhnya. Anda Kristen sejati atau Anda Kristen yang biasa-biasa. Itu kelihatan masa Covid ini. Jadi barang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri dan mikul salib. Ada lagu yang berkata begini, saya mau iring Yesus. Ya, bawa dari mana kunci mana itu? G.
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, sangkal diri setiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, kalau Anda perhatikan, banyaknya orang jatuh dalam kekristenan mereka, yaitu seperti apa yang dialami oleh Yesus, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus. Itu pembelajaran buat kita bersama. Banyak orang jatuh tentang makan dan minum. Hanya gara-gara pekerjaan, tentang makan dan minum. Akhirnya mencari makanan dan minuman untuk sandang papan dan pangan untuk keluarganya dengan cara yang tidak benar. Kegagalan yang kedua, kesombongan dan keangkuhan. Yang ketiga adalah ketamakan, ingin memiliki semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kerakusan. Saudaraku, ngikut Yesus itu bukan tidak boleh tidak kaya. Silakan Anda kaya. Siapa bilang ikut Yesus tidak boleh kaya? Bisa kaya, Pak. Justru senang dong saya kalau jemaat GB Karisma semua kaya-kaya. Senang saya. Siapa bilang pendeta itu tidak boleh kaya? Silakan. Siapa bilang pendeta itu tidak boleh naik Hummer? Siapa bilang? Wah, apa itu pendeta naik mobil mewah? Tunggu dulu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan Anda langsung menghakimi orang itu seperti itu. Semua kita saudaraku, kalau menerima berkat disyukurin. Tetapi pertanyaannya, ketika engkau diminta yang berharga itu daripadamu, siap gak engkau untuk Tuhan? Itu yang jadi masalah. Oh janganlah Pak Pendeta, ini kan perjuanganku Pak Pendeta. Berapa banyak orang gagal dalam kekristenannya ketika diminta yang paling berharga dalam dirinya. Apa itu bisa jadi saudara-saudara yang kasih? Mungkin hartamu, apa itu bisa jadi yang terbaik yang kau punya, apa itu mungkin cincin berlianmu, apa itu mungkin mobil mewahmu. Padahal dia katakan, aku mau mengikut Yesus Pak. Benar Bu? Benar Pak? Iya Om, saya mau ikut Yesus. Tapi ngikut Yesus, diminta untuk yang terbaik, kau kasih yang asal-asalan. Tapi lagunya, saya mau iring Yesus. Bibirnya sampai bimoli. Saya mau iring Yesus. Air matanya menetes di gereja. Tapi ketika Tuhan minta, kasih itu yang terbaik untuk pelayananmu. Capek aku Tuhan kerja. Aku yang berusaha. Masa aku sih yang harus ngasih di gereja itu? Makanya Bapak Ibu Saudaraku, terkadang Anda dan saya dipakai Tuhan di dalam sebuah pelayanan, menjadi sebuah kekuatan dalam sebuah pelayanan. Tapi Anda tidak pernah sadar itu. Ibaratkan kalau dalam rumah tangga Bapak Ibu tidak lagi bapak dan anak, terkadang anak tertua menjadi tulang punggung. Kalau tidak ada lagi suami, terkadang saudara yang kasih, istri yang menjadi tulang punggung. Terkadang dalam sebuah pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, tanpa Anda sadari, terkadang ada beberapa orang yang dipakai untuk mensupport dalam sebuah pelayanan. Ibaratkan itu saya katakan tadi, menjadi tulang punggung. Tetapi banyak orang tidak paham tentang hal itu. Kenapa? Karena tidak siap sebenarnya mengikut Yesus. Tidak siap mengikut Yesus. Makanya hari ini Bapak Ibu, pastikan dirimu, Anda kopasusnya Tuhan, atau Anda sama sekali hanya ikut-ikutan mengiring dan melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan seperti ini.
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Banyak orang dalam kemenginan Yesus lupa panggilannya. Dia kira itu sudah cukup. Dengarkan baik-baik, semarkan baik-baik teman, sahabat, keluarga, semua Anda tolan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tidak cukup Anda menjadi terdaftar dalam satu gereja lokal, menjadi jemaat. Baca ayat ini baik. Dikatakan Bapak Ibu, kamu akan kujadikan penjala manusia. Anda bukan hanya ngelihat orang nelayan nangkap ikan, tetapi Tuhan jadikan Anda adalah penjalanya, pekerjanya, yang menjalankan tugas Bapa. Berapa banyak jemaat puas dari jemaat? Kamu gereja mana? Gerejaku gereja yang ini loh, yang terkenal itu pendetanya, yang kalau doain tumbang-tumbang. Tuh. Siapa pendetamu? Pendetaku itu gerejanya yang paling besar itu. Saudaraku, jangan sampai Anda dibodoh-bodohi dalam kekristenanmu, dibodohi oleh si iblis, padahal engkau tidak sadar panggilanmu. Mau gerejamu kecil, mau gerejamu besar, mau pendetamu besar, mau pendetamu kecil, mau pendetamu terkenal, maupun tidak terkenal, mau pendetamu kaya, maupun tidak kaya, ingat panggilanmu. Apa dikatakan? Penjala jiwa-jiwa, penjala manusia. Sampai kepada kematianmu. Pertanyaannya ada, sudahkah engkau menjala ikan? Maaf, penjala jiwa. Sampai kepada ujung nafas terakhirmu. Adakah engkau sudah menjala jiwa-jiwa? Adakah apa yang kau punya kau pakai sebagai sarana untuk menjala jiwa-jiwa? Adakah engkau punya perjuangan bagaimana engkau bisa memenangkan ommu, tantemu, ponakanmu, tetanggamu, keluargamu, sahabatmu, temanmu, teman SMA-mu, teman kuliahmu? Berapa banyak orang lupa dalam panggilannya. Dia kira dia aktif dalam sebuah pelayanan sudah cukup. Dia kira dia sudah seorang WL yang bagus suaranya, seakan-akan Tuhan hadir di dalamnya. Dia merasa sudah hebat dalam pelayanan. Dengarkan baik-baik. Jangan kau lupa panggilan ini. Menjadi penjala. Pastikan dirimu dan diriku adalah penjala-penjala jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Masa COVID ini, jangan engkau dihambat oleh masalah COVID. COVID boleh terjadi, tapi penjala jiwa tetap terus berjalan. Dan teruslah engkau penjala jiwa kemanapun engkau pergi. Pakai apa yang kau punya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, jiwa-jiwa akan terus dipakai, diberkati. Jiwa-jiwa akan terus dibawa kepada Tuhan. Masa-masa COVID boleh terjadi, tapi kegerakan kemenangan pertobatan jiwa-jiwa semakin luar biasa. Di Indonesia, di Kalimantan Timur, bahkan di Samarinda, bahkan di gereja GBI Karisma. Katakan amin. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan